Halo warga-wargi Jagat Sukmo, kembali lagi di channel kita dalam segmen Teror Temuan Horor. Jagat Sukmo. Di teror kali ini gue mau menceritakan tentang kisah horor yang berhubungan dengan klinik kehamilan. Klinik melahirkan. Klinik melahirkan. Klinik bunda dan ibu. Ibu dan anak kali ya. Oke. Apa sih itu namanya kliniknya kalau yang ada bidannya itu? Klinik apa sih? Klinik Ibu dan dan anak. Iya. Betul. Kenapa karena bapak nggak melahirkan ya? Karena bapak sedang bekerja. Oh, bapak sudah bekerja. Jadi kalau bapak-bapak sakit flu boleh nggak sih ke klinik ibu dan anak? Jangan dong. Nggak boleh. Itu nanti bapaknya jadi mata-mata kemana-mana. Oh, lagi matanya kemana-mana Iya. lagi. Oke, klinik ibu dan anak. Jadi ceritanya gini, sebut saja si Mawar. Mawar. Oke. Mawar gimana? ini adalah mahasiswa kebidanan. Iya dong, benar. Bener ya? Iya. Ya pokoknya dia Iya, sekolah akademi kebidanan. kebidanan dan dia sudah lulus. Dan biasanya kan syarat kelulusan adalah dia harus magang. Praktek. Magang lah dia di sebuah klinik ini. Kliniknya tuh memang di dalam sebuah desa gitulah, ya, bukan yang di kota gitu. Oke. Jadi desa dan itu klinik satu-satunya. Jadi orang-orang desa kalau mau melahirkan bisa datang ke klinik itu. Nah, udah nih klinik dia kebetulan hari itu dia jaga malam. Ya Oke. si Mawar jaga malam nih. Malam tuh biasanya mungkin dari shift jam 7 kali ya atau jam ya pokoknya malam lah ya. Sekitar jam 9 jam 10 malam diketok lah klinik itu. Diketok ada seorang ibu. Dia lihat seorang ibu nih mau hamil besar. Dia pikir kan udah mau melahirkan kali ya nih ya. Datang, "Ya udah Bu, masuk." Disuruh masuk. Suaminya mana? "Suami saya kerja." Kata si ibu yang ngetok klinik malam-malam itu. "Ya udah, saya minta data-datanya dulu ya." Ditulislah datanya, namanya, tanggal lahir, sama suami gitu-gitu kan. Usia kehamilan, bukaan berapa. Kan dicek kan biasanya bukaan kan. Bukaan berapa terus pokoknya udah dicatat tuh segala macam datanya yang sesuai dengan ibu itu kan. Udah terus dia karena menurut dia ini udah mau melahirkan, jadi dia siap-siapin alat lah. Ibu ini udah tidur lah di atas bangku pasien kan. Ranjang pasien. Dia udah tidur, dia izin lah Mawar, "Bu, saya siap-siapin alat-alat dulu ya Bu." Oke. Keluar siap-siapin alat. Di luar ketemulah sama temennya, ya. Ditanya lah, ini lebih senior nih. "Lagi mau ngapain Mawar?" gitu. "Ini Mbak, ada pasien." "Hah, pasien?" "Iya, ada pasien. Nih data-datanya." Saya tunjuklah ke seniornya itu kan. Dia, wah seniornya baca nih. Terus kata, "Astagfirullah," gitu dia nyebut kan. "Emang beneran nih? Ini siapa nih? Orangnya mana? Ada tuh di ruangan tindakan." Terus, "Beneran? Masa sih?" gitu kan. "Iya, ayo kita lihat deh di ruang tindakan." Kata si Mawar nih. Kata si Mawar. "Enggak, kamu bohong kali nih." "Enggak, udah ayo." Akhirnya mereka berdua ke ruang tindakan kan. Sambil tapi si Mawar tetap nyiapin, tetap bawa alat-alatnya kan, didorong gitu kan biasanya pakai alat keranjang dorongan itu. Mereka ke ruang tindakan berdua dan nggak ada orangnya. Ibu yang tadi tuh nggak ada. Terus dia ada di sini, orang udah mau melahirkan kok nih, lihat bukaannya udah ada datanya nih. Terus akhirnya si mbaknya, si senior itu bilang, "Ini data ini saya sempat kaget nih bacanya. Ini mirip banget sama data pasien saya tadi pagi." Oke. "Ah, maksudnya gimana?" "Iya, tadi pagi ada ibu dengan nama ini, nama suaminya ini, terus bukaan semuanya mirip. Ini semua bener-bener data saya yang tulis." Kata si seniornya sama. Oke. "Dan kamu tahu nggak, ibu itu udah meninggal. Jadi dia meninggal saat melahirkan. Paginya. Jadi kejadian pagi, ibu itu meninggal, yang terima seniornya kan. Terus seniornya bilang, ini dia. Makanya tadi saya nanyain, kamu serius apa enggak? Beneran nih, emang orang saya yang nulis kok.
saya nggak mungkin lupa, apalagi dia meninggal, pasti saya ingat gitu kan. Udah gitu ini kan di klinik, pasiennya kan kecil, iya nggak banyak. Makanya saya tadi tanyain, kamu ini kali capean kali gitu kan. Enggak, beneran saya tadi lihat ada ibu itu. Udah selesai kan. Ya udahlah akhirnya, ya udah deh beresin lagi. Udah kan. Akhirnya udah Mawar, ya udah dia jalan, akhirnya udah dia selesaikan shift itu pagi dan besoknya biasanya masuk shift malam lagi kan. Udah deh shift malam lagi. Tiba-tiba dia biasa kalau agak malam dan pasien nggak ada tuh dia ngantuk, tiduran lah dia di meja prakteknya di ruangan itu, ruangan tindakan karena memang dia dinasnya di situ. Dia berjaganya di situ. Tiduran dia di situ. Tiba-tiba dia didatengin oleh mbak-mbak ibu-ibu yang hamil itu di dalam mimpinya. Ibu-ibunya tuh nunjuk ke arah tempat tidur pasien itu. Nunjuk gitu. Sambil nunjuk, terus tiba-tiba dia bilang, bersihkan 3 kali dia bilang gitu. Terus kebangunlah si Mawar. Apa sih maksudnya? Terus dia langsung ngelihat ke tempat tidur itu, dia lihat nggak kotor kok. Gitu kan. Terus udah akhirnya dia maksudnya ya udah itu mimpi kali ya, capean mimpi karena mungkin kemarin kejadian dia nulis ada datangin ibu hamil yang ibu hamil hilang itu, mungkin gue kebawa mimpi aja kali ya. Dia mencoba untuk melupakan lah kejadian itu. Akhirnya dia lupain. Dia malam selanjutnya masih jaga malam lagi. Kalau shiftnya itu kalau nggak salah jaga malam libur, terus baru dia masuk jaga pagi kan. Ini mungkin jaga malam dia yang terakhir. Tiba-tiba dia udah ada yang jaga malam kan, biasa dia duduk, tiba-tiba diketok lagi kliniknya. Diketok. Terus ya dia agak takut karena dia lagi beruntutan nih kan, mengalami hal yang aneh lah menurut sepanjang dia berjaga di situ. Dia antara mau buka atau nggak buka ya, tapi kalau nggak dibukain takutnya ada ibu-ibu pasien beneran. Kalau dibukain, kalau pas dibuka ternyata yang aneh-aneh, dia takut juga. Tapi ya dia memutuskan untuk tetap buka lah ya. Dibuka lah. Pas dibuka nggak ada, pas buka pintu nggak ada. Tapi kan di depan kliniknya katanya ada bangku. Di sini terus ternyata ada ibu-ibu itu lagi nunggu di situ. Akhirnya dia tutup lagi, dia masuk, terus dia langsung dengerin musik, pokoknya langsung mengalihkan perhatian dia. Lewat lagi shift malamnya, udah masuk ke libur shift kan pagi. Dia besoknya lagi shift pagi. Akhirnya karena dia mungkin merasa ini ada yang aneh nih, kayak kenapa ya gitu, mbak ini kenapa ya kok kayak mengganggu saya terus, kayak masuk ke mimpi lah, datengin dia pagi waktu malam-malam, terus ngetok kan. Udah akhirnya dia siang-siang tuh kan dia masuk shift pagi kan. Nah pas shift pagi itu akhirnya dia panggil cleaning service-nya. Dia penasaran nih, coba deh mas, coba deh bersihin deh tempat tidur pasien nih. Terus kata masnya, udah bersih kan ini mah, udah yang kotor, emang udah bekas pasien mbak? Enggak, udah bersihin aja. Coba deh diangkat kan, kasurnya diangkat kan, tuh ada matrasnya gitu kan, terus ada besi. Ternyata pas diangkat, di bawahnya tuh di selipan besi-besi kasur itu ada kayak gumpalan darah gitu, tuh gumpalan apa yang udah mengering, entah itu daging atau organ dalam saat melahirkan gitu, mungkin ada yang ikutan keluar gitu. Itu ternyata ada di situ. Makanya minta dibersihin. Akhirnya dibersihin, diambil lah sama si suster si bidan Mawar ini, diambil akhirnya disimpan lah, mungkin nggak tahu disimpan diapain. Dia berniat untuk kasih ke keluarganya, mungkin untuk dikuburkan lagi kali ya. Akhirnya dicarilah data pasien, hubungin suaminya, dapatlah nomor suaminya, ditelepon. Akhirnya bidan Mawar ini datang ke rumahnya, menceritakan semuanya. Dikasih tahu nih, si ibu ini datang ke mimpi saya, suruh saya bersihin ini, ternyata nih ada yang tertinggal gitu. Dikasihlah ke keluarganya. Sejak saat itu nggak ada lagi gangguan. Aman setelah itu. Jadi mungkin masih kayak, mungkin gitu kali ya, orang meninggal kalau misalnya organ tubuhnya ada yang ketinggal walaupun kecil atau cuma gumpalan darah. Kasian ya.
dia tuh nggak tenang berarti. Iya. Bayangin deh kalau misalnya korban pesawat, kecelakaan pesawat. Wah, itu udah nggak tahu dia kemana deh itu. Atau korban kereta. Iya. Kan nggak semua orang bisa, misalnya taruhlah kereta ya, amit-amit ya, minta maaf nih juga kalau kalian keluarga kalian ada yang jadi korban, tapi kan pasti kan ada serpian-serpian tubuhnya nggak bisa ikut dibersihin. Pasti kan hancur ya. Betul, bayangin mungkin ya kita nggak pernah tahu ya, mungkin arwahnya jadi merasa tidak tenang kali ya. Kayak gitu. Jadi inilah pengalaman si bidan mawar saat dia menjaga klinik itu. Gila. Gitu. Serem dan sedih kali ya. Iya, udah dia meninggal pas anaknya melahirkan, nggak bisa lihat anaknya, tambah lagi ada bagian tubuh dia yang. Tapi untungnya nggak ini dia nggak ganggu sampai menyentuh fisik ya. Iya. Ke si mawar itu ya. Untungnya komunikasinya masih lewat mimpi ya. Iya. Kalau udah mulai cekek. Dan untungnya lagi si mawarnya respon. Iya. Ya kan? Dia peka kali ya. Mungkin ada sesuatu kali ya. Kalau gue jadi mawar belum tentu sih, gue kayaknya udah stop jadi. Gue resign dari klinik, resign gue. Nggak, gue malah diikutin sampai rumah lagi ntar. Lu jangan resign. Iya, lu balik dulu, bersihin dulu. Aduh. Bersihin dulu. Tapi itu balik lagi ke kebaikan hati seseorang iya. Sih ya. Tapi masalahnya nggak semua orang kuat ngadepin itu. Iya, kuat atau nggak semua orang peduli. Nah itu dia. Iya. Tapi bukan nggak peduli, Bri. Takut. Bisa juga tapi ada juga yang nggak peduli sih. Ya, siapa gua kagak kenal, bodo amat. Ngapain lu nyuruh gua? Iya. Bisa aja, ada aja orang, macam-macam orang di dunia ini sih. Gitu. Oke. Jadi itulah kisah bidan mawar di sebuah klinik yang bersalin yang diteror oleh hantu ibu hamil, tapi ternyata dia minta tolong. Sebenarnya. Gitu. Mantap ceritanya. Kalau kalian punya cerita-cerita horor dan mau berbagi dengan Jagar Sukmo, kalian bisa kirim cerita kalian di DM di sini atau email di sini juga. Kalau nggak punya IG, nggak punya email, bisa klik link di bawah ini. Iya, bisa kirim cerita panjang juga boleh, pendek, jangan pendek-pendek banget. Nanti kita akan bacakan buat kalian. Kita hafalin. Betul. Ya, segini aja cerita dari gua, Dit. Ya, terima kasih sudah bercerita, Dit. Terima kasih juga teman-teman sudah menonton kita. Jangan lupa like, share, dan komen supaya kita tetap bisa bikin video yang seru-seru dan mengundang narasumber yang asoy. Betul. Dan sampai ketemu di video-video selanjutnya. Dan bye-bye.